Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Tidak semua anak-anak dilahirkan memiliki keberuntungan yang cukup dengan sandang dan pangan. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan anak hidup dalam kekurangan. Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, makan bergizi gratis, MBG telah menjangkau 30 juta penerima manfaat yang ada di seluruh pelosok negeri. Di tingkat global, makan bergizi gratis telah memberi dampak kepada 418 juta penerima manfaat yang tersebar di antaranya di Amerika, Cina, India, dan sebagian negara Afrika. MBG bukan hanya sekedar proyek, tapi ini adalah gerakan amal kolaboratif yang berpijak pada nilai kemanusiaan dan spiritual. Makan bergizi gratis itu di Indonesia itu baru rintisan gitu ya. Tetapi dengan rintisan ini menjadi sebuah program yang utama bagi cita-citanya Pak Prabowo gitu ya. Makan bergizi gratis itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh negara untuk memberikan kebutuhan dasar dari pada masyarakat. Makan bergizi gratis ini sebuah program yang untuk mengembangkan masyarakat dan pengamalan negara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedepan MBG akan diperluas hingga 82,9 juta penerima manfaat. Tentu bukan perkara mudah memberi makan secara serentak dan berkelanjutan. Indonesia adalah negara besar dengan wilayah yang luas. Masing-masing wilayah punya topografi dan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Jangankan Papua, pedalaman Kalimantan, Nusa Tenggara, serta Sumatera. Di Pulau Jawa saja tidak semua wilayah sebaran penerima manfaat MBG mudah dijangkau. Butuh kearifan lokal untuk membangun dan menggerakkan program dengan skala cakupan yang sangat luas. Sasaran pemberian makan bergizi gratis di Indonesia tidak hanya ditujukan kepada anak-anak sekolah. Dengan target 82,9 juta manfaat, program MBG juga menyasar kepada anak-anak di bawah usia 5 tahun yang rentan terhadap gizi buruk dan stunting. Yang porsi kecil yang dari PAUD sampai TK sampai SD kelas 3 itu biasanya jam 7 pendekatannya. Biasanya itu yang porsi besar itu yang SMP itu biasanya jam 9. Kalau SMA itu biasanya jam 11. Soalnya itu jam SMA itu biasanya istirahatnya jam 12. Lalu sasaran MBG berikutnya adalah ibu hamil untuk memastikan asupan gizi yang cukup bagi kesehatan ibu dan janin yang dikandung, serta ibu menyusui hingga bayi yang sedang tumbuh dan berkembang tercukupi dengan baik. Memberi makanan bergizi secara serentak dan berkelanjutan kepada 82,9 juta jiwa rakyat Indonesia bukanlah perkara gampang. Negara Brasil saja butuh waktu 11 tahun untuk memberi makan bergizi kepada 40 juta anak-anak sekolah. Indonesia hanya butuh 10 bulan untuk memenuhi gizi kepada 30 juta anak-anak sasaran penerima manfaat lainnya. Iya, sangat setuju gitu ya. Apalagi kan kami bersama Pak RW di sini gitu kan mengelola sekolah dari TK sampai SMP gitu kan ya. Iya. Itu secara mandiri
jadi di Tani Mulia Indah ini. Iya. Kemudian menerima manfaat, salah satunya sebagai salah satu penerima manfaat dari MBG. Oh, gitu ya. Oh, betapa nikmatnya ketika siswa ditanya, bekal berapa sekarang? 2.000. Dulu berapa? 10.000. Kenapa bekalnya hanya 2.000? Kan sekarang ada MBG. Program MBG sangat dibutuhkan, sebab tidak semua anak-anak dilahirkan memiliki keberuntungan yang cukup dengan sandang dan pangan. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan anak hidup dalam kekurangan. Kalau sasaran, kalau dibilang kalau di dapur kami ini mungkin paling banyak titiknya. Kalau memang banyaknya penerima manfaat sama ya, maksimalnya kan 4.000. Apalagi sekarang ditambah dengan B3, ibu hamil, menyusui dan balita ya. Jadi jumlahnya 4.000, jadi dari 36 titik Pak. Dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SLB juga sampai dengan SMA. Jadi jumlahnya 4.000 kurang lebih. Salah satu ketertarikan kami menjadi MBG karena kebetulan meskipun kami kota Tasikmalaya tapi dominan 60% masih daerah pertanian dan UMKM ya seperti itu. Daerah kami aja di Kecamatan Indihiyang ini banyak gapoktan, kelompok tani, UMKM masyarakat sekitar yang dibutuhkan hasilnya dibutuhkan oleh MBG tersebut. Makanya kami mengambil dari dekat-dekat aja. Ada memang yang terkecuali, memang ada salah satu yang kebutuhan dapur yang tidak bisa ditanam di sini, misalnya seperti wortel itu ngambil saya dari Garut. Memang ada masalah dan tantangan, bahkan insiden di lapangan. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Namun pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola MBG agar program ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif. Presiden Prabowo telah memerintahkan penggunaan tes kit di seluruh dapur SPPG sebagai bentuk keseriusan memastikan kualitas dan keamanan pangan. Tentu niat mulia ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Berdasarkan studi Bank Dunia 2024, program makan bergizi gratis terbukti meningkatkan kehadiran siswa, mengurangi malnutrisi dan stunting, serta menjadi media edukasi makan sehat, mencegah obesitas dan diabetes anak sejak dini. Di Indonesia, MBG juga menyasar lebih dari 2,1 juta jiwa dari berbagai kelompok prioritas. Karena itu, menghentikan MBG adalah langkah yang tidak bijaksana. Sama saja menghancurkan rintisan niat mulia pemerintah dalam membangun generasi unggul, sehat jasmani dan rohani. MBG bukan sekedar proyek, tapi gerakan amal kolaboratif untuk menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin mereka bukan tidak setuju ya, belum sadar. Jadi belum sadar dan melihat sebuah kebijakan itu mungkin tidak komprehensif. Dan kemudian biasanya kan dimulai dari berpikir negatif. Nah, padahal kalau kita sudah berpikir positif dan itu saya yakin tidak akan semuanya, tidak akan melakukan itu. Jadi saya melihatnya mungkin ada pertama, saya tidak melihat boleh jadi ada kepentingan, gitu kan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Nah, tetapi kan program ini harus terus jalan. Ya, jadi jangankan dalam kebaikan itu pasti selalu ada kejelekannya. Nah sekarang kan MBG itu kan program yang sangat baik dan sedang disusun rapi. Ya, kemudian ada kekurangannya ya wajar, gitu kan ya. Karena kan kepala orang kan banyak. Nah, khusus bagi yang kontra itu mungkin tadi kalau saya menyebutnya belum sadar, maka melihatlah secara komprehensif. Katanya punya MBG enggak bro? Ya kami anak buah kami punya MBG dan kita punya mentor bagaimana membuat MBG yang benar sesuai dengan SOP. Nah, gitu. Jadi
kadang-kala ngomong tapi berdasarkan informasi dari TikTok, dari apa gitu. Dia tidak melihat langsung ke itu. Mendingan Pak Prabowo kan langsung ke lokasi. Jadi ya, dan memang yang ada di lokasi seperti itu. Adapun misalkan ada yang kurang, kami juga melihat ada yang kurang, tapi kan yang kurangnya hanya 0, sekian persen, yang berhasilnya itu kok yang di blow up-nya yang kurangnya itu. Kita belajar dari banyak negara. Cina dan India berhasil karena membangun komitmen jangka panjang dan tata kelola yang solid. Tentu setiap langkah awal tidak akan sempurna. Namun yang terpenting adalah adanya komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional harus menjadi lokomotif penggerak perbaikan tata kelola yang solid. Memastikan sinergi seluruh pihak berjalan dengan standar keamanan yang tinggi dan tentu yang berkesinambungan. Saya berperan sebagai ahli gizi. Lalu tugas utama saya di sini untuk mengecek kualitas makanan dan memantau persiapan hingga pendistribusian makanan. Lalu untuk menu hari ini ada nasi putih, ada tumis wortel dan kembang, ada pepes ayam, ada semur tahu kuning, dan buah marengkeng. Lalu ini untuk porsi kecil itu untuk TK, PAUD, dan SD kelas 1 sampai 3. Lalu di sini ada porsi besar. Ini itu untuk SD kelas 4 dan sampai 6, dan SMP dan juga SMA. Bersama kita wujudkan bangsa yang sehat, kuat dan berdaya saing. Karena masa depan Indonesia dimulai dari hari ini. Badan Gizi Nasional harus melibatkan keberperanan optimal Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Bidan Indonesia, serta seluruh komponen strategis bangsa. Termasuk dunia kampus yang memiliki banyak program studi yang relevan, diantaranya gizi, kesehatan, tata kelola, dan komunikasi publik, sehingga dapat memperkuat riset, literasi, dan advokasi kebijakan untuk suksesnya program MBG. Program makan bergizi gratis juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam setiap dapur MBG terserap 50 tenaga kerja yang bekerja secara formal seperti juru masak, sortir sayuran, dan lain-lain. Saat ini ada 10.000 dapur MBG yang telah beroperasi. Maka ada 500.000 penduduk Indonesia yang bekerja di dapur MBG dan mendapat penghasilan tetap setiap bulannya. Apalagi jika target 30.000 dapur MBG sudah berjalan, maka ada 1,5 juta orang bekerja dan bisa menghidupi keluarganya. Saya sebagai PIC Yayasan Ganda Saputra Makmur, tugas dan fungsi saya adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi terkait dari Yayasan KBBN. Saya bekerja di dapur MBG sejak pertama dibuka pendaftaran. Saya merasa terbantu dengan adanya dapur MBG ini. Asli dari Lewidahu juga. Alhamdulillah sangat menopang kehidupan saya. Saya bisa menyekolahkan anak. Saya juga kan ada tanggungan ibu saya di rumah gitu. Alhamdulillah, yang tadinya sehari-hari saya jualan kue basah, saya pindah ke sini. Alhamdulillah, sangat membantu. Lowongan tenaga kerja juga akan terbuka di sektor produksi yang menyuplai bahan makanan seperti sayuran, telur, ayam, ikan, dan lain-lain. Program MBG ini berdampak besar kepada perputaran roda ekonomi dan menghidupkan usaha mikro, kecil, menengah. Daya ungkit program MBG terhadap ekonomi masyarakat sangatlah besar. Jujur
ya, dengan adanya program MBG sangat membantu sekali Pak. Kebutuhan permintaan keperluan ada penambahan ya, harga juga lebih stabil gitu. Kalau dengan adanya MBG ada penambahan pekerja, tenaga kerja. Tadi Tenaga kerja nambah. Tenaga kerja nambah. Jumlah tenaga kerja berapa? Berempat. Oh ya. Biasa kan lalu nggak ada mak dua. Jadi Ya dengan adanya kebantu MBG, sekolah. Bantu dua lah. Teh harian atau napi kumaha? Harian Harian. ada yang bulanan, ada yang harian. Harian. Jadi menambah penghasilan, menambah ya buat lingkungan lah pekerja gitu. Saat ini alhamdulillah terbantu karena adanya MBG. Biasa yang kerja buat ke pasar dikit, sekarang ada nambah buat MBG. Oh iya. Produksinya berapa Pak per hari rata-rata? Per hari ini kalau pas barengan dengan MBG sekitar 4 kintal. Kalau enggak sama MBG paling 2 kintal. Ini saatnya kita bergerak bersama. MBG adalah gerakan amal kolaboratif untuk masa depan bangsa. Saat ini pembagian makanan bergizi gratis di sekolah TK Raudatul Atfal Al-Islam di Indihiang, Kota Tasikmalaya. Berapa hari yang lalu saya melihat sendiri seorang murid perempuan bernama Feni memasukkan sisa daging ayam dan sayur ke dalam wadah plastik yang ia bawa dari rumah. Saya bertanya kenapa ia melakukan hal itu. Feni menjawab karena ibunya sakit di rumah. Feni ingin berbagi sisa makanan MBG dengan ibunya. Kisah Feni mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua murid-murid memiliki keberuntungan sebagaimana orang yang berkecukupan. Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui masih banyak masyarakat kita yang makan seadanya. Hanya dengan nasi, garam untuk mengganjal perut. Anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita membuktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuhkan. Dengan program makan bergizi gratis, ini menjadi strategis. Menjadi sesuatu di luar ekspektasi kita. Ternyata MBG kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak boleh lagi ada anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah dengan perut yang lapar. Dengan sinergi, integritas, dan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat, cerdas, berdaya saing di kancah dunia. MBG bergerak bersama untuk masa depan bangsa.